Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Elviana sebagai moderator dari kelompok 2. Saya Tansya Rahma Iksanti dengan NIM akhir 281. Saya Oriza Nurzara dengan NIM akhir 174. Saya Pimpinan Soleha dengan NIM akhir 173. Saya Kela Syifa Araja dengan NIM akhir 177. Perkenalkan, nama saya Artika Alfariski Alif. Baik, jadi materi dari kelompok 2 adalah konsep emosi siswa dan konsep diri mereka serta pengaruhnya terhadap proses belajar. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep emosi. Nah, emosi ini adalah suatu reaksi perasaan terhadap situasi tertentu yang melibatkan aspek fisiologis, psikologis, dan juga perilaku. Nah, kecerdasan emosional ini mencakup kemampuan dalam mengenali, mengelola, serta mengekspresikan emosi diri dan orang lain yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan juga sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen emosi. Emosi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ketergugahan fisiologis, yaitu reaksi tubuh seperti jantung berdebar. Yang kedua ada pengalaman sadar, yaitu kesadaran terhadap perasaan, misalnya perasaan cinta atau takut. Yang ketiga ada ekspresi perilaku, yaitu tampilan emosi lewat wajah atau tindakan seperti senyum atau cemberut. Komponen tambahan yaitu ada 3, respon tubuh internal. Yang kedua penilaian kognitif terhadap situasi yang positif atau negatif, dan yang ketiga ekspresi wajah dan reaksi terhadap emosi. Selanjutnya, peran konsep emosi dalam pembelajaran. Yang pertama, peran guru sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Guru bukan hanya mengajar akademik, tapi juga membentuk kesehatan sosial dan emosional di sekolah. Yang kedua, guru perlu mengenalkan dan melatih pengelolaan emosi supaya anak bisa memahami dan mengendalikan perasaannya sendiri. Misalnya ketika anak merasa marah atau kecewa, mereka tahu cara menenangkan diri tanpa melampiaskannya secara negatif. Dan yang ketiga, melalui pemahaman emosi, anak dapat mengenali dirinya dengan lebih baik sehingga rasa percaya diri dan keberhasilan belajar pun meningkat. Dan yang keempat, guru juga berperan dalam melatih anak untuk mengelola emosi saat menghadapi tekanan seperti ketika ujian atau tugas yang sangat banyak dan sulit. Yang kelima, melatih anak mengelola emosi saat menghadapi tekanan. Dan yang keenam, mendorong penggunaan keterampilan seperti ketahanan, ketekunan, dan coping. Dan tujuannya itu semua yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan positif anak. Pengertian konsep diri adalah evaluasi individu tentang diri sendiri, penilaian mampu penafsiran mengenai diri oleh individu yang bersangkutan. Menurut Fitch, konsep diri bertindak sebagai kerangka acuan tingkah laku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu ada aspek konsep diri. Yang pertama yaitu diri fisik. Diri fisik atau materi mencakup segala hal yang bersifat nyata dan dimiliki seseorang, seperti tubuh, pakaian, barang-barang pribadi, kendaraan, dan tempat tinggal. Nah, aspek utama dari diri fisik ini adalah tubuh, karena citra tubuh seseorang menjadi dasar dalam membentuk konsep tentang dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua ada diri sosial atau social self. Diri sosial ini berkaitan dengan peran dan penilaian individu dalam hubungannya dengan orang lain. Setiap peran seperti sebagai anak, teman, atau siswa memiliki harapan sosial tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Diri sosial juga mencakup sejauh mana seseorang mampu dan memenuhi harapan tersebut, serta nilai dan prinsip moral yang memberi arah dan makna bagi kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada diri moral atau moral self.
Nah, diri moral ini berkaitan dengan pandangan individu terhadap nilai moral dan etika yang dianutnya. Aspek ini mencerminkan prinsip serta standar perilaku yang menjadi pedoman dalam membedakan benar atau salah, mengambil keputusan moral, serta seringkali berkaitan dengan keyakinan agama atau spiritual seseorang. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada diri psikologis atau psychological self. Diri psikologis mencakup pikiran, perasaan, dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Pada masa remaja, diri psikologis dapat berubah seiring perkembangan kognitif. Nah, menurut Erikson, pembentukan identitas diri pada masa ini melibatkan proses pemeriksaan dan pemahaman diri. Krisis identitas muncul ketika individu mencapai tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi, namun belum sepenuhnya bisa memahami dirinya sendiri. Peran konsep diri dalam pembelajaran sangat penting bagi keberhasilan siswa. Konsep diri yang positif membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Siswa dengan konsep diri yang positif lebih cenderung memiliki prestasi yang tinggi, karena siswa tersebut mampu mengenali diri sendiri dan bisa menghadapi masalah dengan baik, dan memiliki motivasi berprestasi yang kuat. Kesimpulan, emosi dan konsep diri merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam perkembangan kepribadian dan keberhasilan belajar siswa. Emosi berperan sebagai reaksi perasaan terhadap situasi tertentu yang melibatkan aspek fisiologis, psikologis, dan perilaku. Sedangkan kecerdasan emosional membantu individu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa untuk mengembangkan kecerdasan emosional melalui pembelajaran yang melatih pengendalian diri, ketahanan, dan kepercayaan diri. Sementara itu, konsep diri mencakup beberapa aspek, yaitu diri fisik, sosial, moral, dan psikologis yang bersama-sama membentuk pandangan individu terhadap dirinya. Konsep diri yang positif mendorong siswa untuk lebih percaya diri, termotivasi, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di sekolah maupun di kehidupan sosialnya. Dengan demikian, dukungan guru dan lingkungan yang sehat sangat diperlukan agar siswa dapat mengembangkan emosi yang stabil serta konsep diri yang kuat untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan prestasi belajar yang optimal.